Judul setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya. Ya, malam ini kita kembali akan berbicara mengenai serial Injil Kerajaan. Dan sebagaimana pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan bahwa judul yang disampaikan pada saat ini adalah setelah genap waktunya. Seri dari judul ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah rencana Allah bagi manusia. Dan bagian yang kedua adalah kabar buruk yang dalam bahasa Yunaninya adalah aschimanea dan bahasa Ibraninya adalah lo nuhama. Dan yang ketiga adalah kabar baik. Bahasa Yunaninya adalah evangelion dan bahasa Ibraninya adalah besorah. Untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai bagian yang pertama, yaitu rencana Allah bagi manusia. Kita mengetahui bahwa alam semesta atau langit dan bumi dan tentu dan segala isinya, termasuk kita yang ada di dalam bumi ini, diciptakan oleh Allah dengan suatu maksud. Tidak ada di dalam perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Allah yang tanpa tujuan. Apapun yang dilakukan oleh Allah, semuanya mempunyai tujuan. Tidak ada dia sekedar iseng-iseng saja di dalam kekekalan, tiba-tiba dia ingin menciptakan sesuatu. Tetapi di dalam ide dan gagasan Allah, dia mempunyai rencana, dia mempunyai maksud pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Jadi seiring dengan penciptaan, ini saya harap kita akan sedikit memeras otak kita untuk berpikir. Seiring dengan penciptaan terciptalah waktu. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Pada mulanya itu berbicara tentang waktu. Dan waktu di sini bukan waktu yang kita kenal sebagai manusia yang ada di bumi ini. Karena waktu yang kita kenal, nanti saya akan jelaskan, adalah waktu yang dipengaruhi oleh perputaran bumi pada porosnya, sambil bumi ini berputar juga mengelilingi matahari selama 1 kali 24 jam. Tetapi waktu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 itu adalah waktu Tuhan. Bukan waktu manusia yang kita kenal. Waktu adalah sebuah, kalau saya boleh sebut sebagai semacam irisan dari kekekalan. Kekekalan kalau kita tarik satu garis tanpa putus, yang tidak berawal dan tidak berakhir, itu gambaran tentang kekekalan.
maka waktu adalah irisan tipis dari kekekalan itu. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1, firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya berbicara tentang waktu Tuhan. Sekali lagi bukan waktu yang kita kenal sebagai manusia di bumi ini. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1, kita akan membaca beberapa ayat ini. Wahyu 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa dan Omega itu adalah yang awal dan yang akhir. Sedangkan di dalam kekekalan, kerajaan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi ketika dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah Alfa dan Omega, dia masuk ke dalam waktu yang dia ciptakan di alam semesta ini. Saya berharap kita sedikit berpikir. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-6, dikatakan firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ketika Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia menegaskan bahwa dia masuk ke dalam waktu yang dia ciptakan di alam semesta, yang dia juga ciptakan sendiri. Wahyu 22 ayat yang ke-13 dikatakan, berbahagialah mereka. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sekurang-kurangnya ketiga ayat ini berbicara tentang masuknya Sang Pencipta itu dalam yang ke-1, yaitu firman, ke dalam waktu yang dia ciptakan. Nah, waktu dalam penciptaan, sebagaimana telah saya waktu dalam penciptaan berbeda dengan waktu yang dikenal di bumi atau di bawah matahari. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Inilah waktu yang diciptakan bagi manusia. Kejadian 1 ayat 14-15 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari dan tahun-tahun. Dan sebagai benda itu, dan sebagai penerang pada
Allah, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Jadi waktu yang diciptakan oleh Allah dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 itu adalah waktu Tuhan. Nah, waktu yang diciptakan Tuhan bagi manusia atau waktu yang dikenal oleh manusia di bumi, istilah yang biasa digunakan oleh Salomo adalah di bawah matahari, adalah waktu yang digambarkan dalam Kejadian 1 ayat 14 dan 15. Itu adalah secara sains perputaran bumi pada porosnya sambil bumi berputar mengelilingi matahari sebagaimana yang diciptakan oleh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 14 dan 15. Jadi itu merupakan rencana Allah bagi manusia, dan Allah menciptakan waktu dalam penciptaan alam semesta, dan Dia menciptakan waktu yang diperuntukkan bagi manusia. Sebab itu kita mengenal detik, menit, jam, hari, minggu, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Itu adalah waktu yang kita kenal. Itu adalah waktu yang diperuntukkan bagi Allah, bagi manusia, diperuntukkan Allah bagi manusia maksud saya. Jadi rencana Allah dalam penciptaan adalah memberikan kepada kita juga waktu. Nah, waktu Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi itu, kita tidak tahu batasannya. Yang jelas dikatakan bahwa pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu jamak dalam bahasa aslinya, sudah termasuk di dalamnya semua galaksi, semua semua bintang-bintang yang ada di seluruh alam semesta. Kita tahu galaksi sendiri ada berjumlah bermiliar-miliar. Apalagi setiap galaksi bintang-bintang yang jumlahnya juga tidak dapat dihitung oleh manusia, saking banyaknya. Nah, waktu penciptaan itu, kita belum tahu sejauh ini peruntukannya, karena kita begitu terbatas di dalam hal kita memahami tentang maksud apa Allah menciptakan alam semesta yang maha luas ini. Untuk ini, di dalam keterbatasan kita, terutama akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, menyebabkan kita tidak dapat memahami alam semesta dengan sepenuhnya. Manusia bisa saja mengirimkan pesawat angkasa yang menembakkan teleskop yang sangat supra canggih dan mencoba mencari tahu luasnya alam semesta dan penemuan akan bintang-bintang yang sangat besar, galaksi-galaksi yang sangat besar, dan seterusnya. Untuk sekarang ini kita belum tahu peruntukannya untuk apa. Yang jelas, kita mempunyai satu definisi yang Allah menciptakan
alam semesta raya yang begitu luas itu bukan tanpa maksud. Pasti ada yang sekarang ini tidak ada seorang manusia pun dengan semutakhir apapun yang mampu untuk memahami maksud penciptaan alam semesta. Mengapa? Karena kita diciptakan di dalam sebuah bumi yang sangat kecil, yang apabila ditempatkan atau kita memberikan gambaran seperti pasir saja bumi ini, di antara bebatuan yang begitu besar-besar di kekalan. Jadi kita begitu terbatas dalam memahami alam semesta. Memang teknologi yang Tuhan izinkan ditemukan oleh manusia itu sedikit membantu kita. Tetapi paling tidak manusia pada akhirnya ketika mencoba meneropong ke alam semesta raya ini, maka manusia akan merasa betapa kecilnya dirinya, betapa tidak berartinya dirinya. Nah, sedangkan waktu yang diciptakan bagi kita adalah waktu yang sangat terbatas. Kalau kita mencoba mengacu daripada Alkitab yang kita miliki, satu gambaran yang mampu kita pahami sebagai manusia, bisa jadi usia daripada manusia yang ada di bumi ini kemungkinan tidak lebih dari 14.000 tahun. Bahkan ada yang mengatakan hanya sekira 6.000-an tahun. Apabila mau dikaitkan dengan ungkapan gematria Ibrani mengenai angka-angka. Nah, selebihnya dari waktu di belakang sebelum Adam dan Hawa diciptakan, kita tidak tahu berapa lama. Orang bisa meneliti usia bumi yang sudah berusia jutaan tahun. Teknologi telah memungkinkan manusia mencoba mencari tahu usia daripada bintang-bintang tertentu. Tentu ada metode yang mereka gunakan, yang mereka anggap cukup akurat. Jadi kalau kita mengetahui semua hal itu, maka kita akan merasa bahwa betapa tidak berdayanya kita di dalam keterbatasan waktu yang kita kenal. Kalau usia manusia di bumi ini sekira 6.000 tahun saja, maka betapa singkatnya waktu itu dibandingkan dengan waktu ketika Allah menciptakan alam semesta, waktu Tuhan. Nah, sekarang kita mari menyederhanakan pemikiran kita sesuai dengan batas kemampuan kita berpikir. Alkitab memberikan arahan kepada kita bahwa kita memang diciptakan untuk tinggal di bumi. Itu sebabnya manusia diciptakan dari debu tanah yang ada di bumi ini. Ayub menggambarkan bahwa kita adalah debu tanah. Dari debu akan kembali kepada debu.
Dan dalam Mazmur 115 ayat yang ke-16, di situ firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Langit ini adalah Samayim atau alam semesta raya. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Mengacu daripada ayat ini, maka manusia diciptakan untuk tinggal di bumi. Kedepan nanti dalam teologi kerajaan ini atau dalam berita Injil kerajaan, kita akan mendalami lebih jauh bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan manusia tidak usah berpikir-pikir untuk pergi kemana-mana, tetapi tetap di bumi saja, karena bumi ini diperuntukkan bagi manusia. Itu tujuan, maksud dan tujuan yang digambarkan oleh firman Tuhan, bahwa bumi ini diperuntukkan bagi manusia. Ada tugas-tugas yang diberikan Allah Sang Pencipta kepada manusia Adam. Dan kita semua adalah keturunan Adam. Nah, di sini saya ingin masuk kepada poin yang ke-7 yang memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei, the image of God. Dalam Kejadian yang pertama atau kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27, firman Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita semua adalah ciptaan Allah yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tidak ada ciptaan yang lain atau makhluk ciptaan yang lain yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, termasuk para malaikat, termasuk iblis yang pernah menjadi malaikat yang sangat mulia di dalam surga. Oh, menarik sekali, nanti kita akan masuk di dalam pemahaman-pemahaman tentang hal ini. Tapi paling tidak kita sedang masuk di dalam landasan daripada penyampaian ini, yaitu rencana Allah bagi manusia. Hanya manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tidak ada makhluk lain. Kalau manusia mengirimkan teleskop-teleskop ke angkasa luar, yang belakangan ini ada yang mengatakan bahwa teleskop-teleskop itu telah merekam adanya jenis kehidupan yang lain
di galaksi yang lain, di salah satu planet yang lain, di dalam galaksi yang lain yang jaraknya itu ribuan tahun kecepatan cahaya. Maka saya pikir itu tidak ada di dalam Alkitab yang memberikan dukungan tentang hal itu. Manusia hanya ingin mencari sesuatu. Kalau kita percaya akan berita Alkitab ini adalah firman Allah, maka tidak ada makhluk ciptaan lain di galaksi manapun yang lain, di planet apapun yang lain, yang diciptakan sesuai dengan imago Dei. Sekalipun ada pemikir-pemikir yang beranggapan bahwa kita tidak dapat membatasi hal itu, bisa jadi ada alien yang lain yang diciptakan sesuai dengan imago Dei, who knows katanya. Siapa tahu. Jadi mari kita cari tahu, mari kita selidiki. Mari kita berusaha berkomunikasi dengan mereka. Dan sampai saat ini, manusia tetap berusaha untuk mencari sesuatu yang akan menyebabkan mereka dapat, kalau boleh, berpindah tempat dari bumi yang menurut prediksi akan menjadi tidak menjanjikan bagi kehidupan manusia di masa depan lagi. Itu kita telah membahas di dalam pembahasan yang lalu tentang utopia. Mencari dunia yang ideal yang lain selain daripada bumi yang sudah rusak ini. Jadi hanya manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tidak ada makhluk lain. Mengacu daripada berita Alkitab. Saya berharap ini dapat menjadi sesuatu yang akan membuka pemikiran kita bahwa Injil Kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus akan dengan mudah kita pahami mengenai keseluruhan rencana Allah yang digambarkan di dalam Alkitab kita. Jadi kita akan lanjut pada poin berikutnya. Poin yang ke-8, manusia ditempatkan di bumi untuk menjadi raja. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 yang sudah kita baca tadi, tetapi kita coba lihat kembali. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan rupa Allah, Elohim, supaya mereka berkuasa. Garis bawahi kata berkuasa itu. Kata berkuasa itu dalam bahasa Ibraninya adalah radah. Radah berbicara tentang raja. Radah artinya raja. Atau ada istilah lain dalam bahasa Ibrani yaitu mamlakah. Mamlakah itu berarti raja. Kalau di dalam bahasa Yunaninya adalah Basilea. Waktu lalu telah saya sampaikan hal ini. Jadi Allah menciptakan manusia dan menempatkan di bumi atau menciptakan manusia di bumi dan memberikan kepada manusia untuk mengelola bumi dengan segala isinya sebagai raja.
ketika Allah menobatkan manusia sebagai raja di bumi, sebagai radah di bumi atau mamlakah, maka kerajaan Allah itu ada di bumi. Manusia itu adalah representasi dari ciptaan Allah yang imago Dei itu untuk menjadi raja di bumi. Kerajaan Allah yang ada di bumi ini, di mana manusia dipercayakan menjadi raja, dan manusia menjadi raja di bumi bukan atas sesama. Kita harus pahami ini. Nanti setelah manusia jatuh ke dalam dosa, barulah manusia itu menjadi raja atas sesama. Karena penyimpangan-penyimpangan di dalam pemikiran yang muncul di dalam diri manusia adalah menguasai manusia yang lain. Sedangkan tujuan Tuhan di dalam menciptakan manusia menjadi raja, raja atas apa? Ada di dalam ayat 26 tadi. Dia katakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita lanjut pada ayat yang ke-28, dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini penegasan bahwa manusia menjadi raja atas bumi ini, bukan atas sesama manusia, atas bumi dan isinya. Kalau kita mau mengacu kepada berita Alkitab. Jadi kerajaan Allah telah ada ketika Adam dinobatkan menjadi raja di bumi. Kedepan kita akan membahas lebih mendetail tentang hal ini, agar supaya kita dapat melihat hal-hal yang lebih mengagumkan dari apa yang telah direncanakan Tuhan bagi manusia ketika dia menempatkan manusia itu di bumi. Pada poin yang ke-9, di sini dikatakan bahwa kerajaan Allah yang kekal itu bersifat spiritual, invisible, tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1, maka sudah ada kerajaan Allah yang kekal itu. Nah, kerajaan Allah yang kekal itu ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam dan Hawa, maka di dalam diri manusia kerajaan yang kekal itu telah ada di dalam diri manusia untuk memerintah bumi sebagai representasi kerajaan Allah
yang dapat dilihat atau yang visible. Saya berharap sampai di sini kita dapat secara perlahan dapat mulai memahami tentang rencana Allah bagi manusia. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia di bumi, Dia ingin meluaskan, tanda kutip ya, kerajaannya dalam bentuk yang visible, yang terlihat di bumi ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ada maksud mengapa Allah menciptakan manusia. Maksud yang disebutkan ini adalah untuk memerintah bumi sebagai representasi kerajaan Allah yang visible, yang terlihat. Nah, ketika manusia jatuh dalam pelanggaran terhadap ketetapan Allah, maka kerajaan itu hilang dalam diri manusia. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa sebab sekalian manusia itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan berbicara tentang kemuliaan seorang raja. Kemuliaan seorang raja yang dimiliki oleh Adam telah hilang pada waktu dia melakukan pelanggaran, melakukan pemberontakan terhadap ketetapan daripada Allah sendiri. Sehingga manusia tidak dapat lagi memerintah bumi. Bumi menjadi tidak terkendali. Ambisi-ambisi manusia telah menyebabkan pengelolaan bumi bukan dalam bentuk yang semakin membaik, tetapi pengelolaan bumi telah menjadi semakin rusak. Ambisi manusia, keinginan manusia telah menyebabkan manusia merusak bumi itu. Karena apa? Karena dia sebagai raja yang dipercayakan untuk memerintah bumi dan segala isinya, itu tidak memiliki lagi kemuliaan, tidak memiliki lagi kekayaan. Kalau saya ingin membawa kita ke dalam pemahaman yang sedikit lebih jauh, saya ingin katakan seperti ini. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka kemampuan manusia untuk memiliki segala sesuatu yang digali dari dalam perut bumi dalam bentuk emas, perak, timah, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap sangat berharga, itu manusia tidak perlu merusak bumi. Karena saya mempunyai keyakinan, ya, saya ingin katakan ini sebagai suatu pemikiran dari saya pribadi, bahwa sebenarnya manusia dapat memperoleh itu dari
bintang-bintang yang lain, dari planet-planet yang lain, yang mungkin mutu daripada emasnya lebih baik. Karena nanti ini dikaitkan lagi dengan kalau kita memperoleh gambaran yang paralel tentang apa yang Tuhan sediakan bagi manusia di dalam kitab Wahyu, bahwa Tuhan menciptakan kota Yerusalem baru dengan semua batu-batu mulia yang begitu besarnya untuk ukuran manusia di bumi. Yang tentu termasuk emasnya dikatakan dengan kita tidak tahu berapa karat, karena dikatakan bahwa emasnya itu transparan. Berarti ada di alam sana yang visible, yang terlihat, di mana Tuhan menciptakan kota Yerusalem yang baru. Nanti kita akan belajar lagi tentang hal itu. Betapa dahsyatnya kota itu. Dasarnya terdiri dari sekian lapis batu-batu mulia yang begitu panjang, begitu besar, yang tidak dapat dipahami oleh manusia bagaimana cara membuatnya. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau saya ingin berandai-andai, silakan saudara coba memikirkannya. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, kemampuan untuk mengelola atau teknologi yang dimiliki untuk memperoleh emas, perak, batu-batu mulia itu tidak perlu dengan jalan merusak bumi. Karena tersedia secara melimpah di berbagai planet, di berbagai bintang, di berbagai galaksi. Yang ukurannya ukuran raksasa, jauh lebih besar daripada bumi ini. Sehingga kita tidak perlu mengelola kekayaan daripada alam semesta ini kemudian dibawa ke bumi. Bumi terlalu kecil untuk menerima itu semua. Mari kita berpikir sampai sejauh itu. Tetapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia mencari kemuliaan-kemuliaan yang telah hilang itu dengan jalan merusak ekosistem dari bumi ini sendiri. Nah, manusia sendiri di dalam Kejadian 3 ayat 22, dia berpotensi hidup kekal selamanya di bumi ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya manusia berpotensi hidup selama-lamanya di bumi ini. Dan berita yang dibawa oleh Yesus tentang kerajaan Allah adalah apa yang pernah dipunyai oleh manusia di Taman Eden, yang telah hilang akibat pemberontakan manusia terhadap ketetapan Allah. Saya pikir sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saya ingin untuk supaya kita dapat mengulangi lagi dalam pembelajaran ini di waktu yang akan datang, kemudian dikaitkan dengan poin kedua dari judul kita, yaitu setelah genap waktunya. Dalam poin yang kedua,
kita akan membahas mengenai kabar buruk atau ascimanea, yang dalam bahasa Ibraninya adalah lo nuhama. Sebagai sedikit informasi awal yang saya mau sampaikan, ascimanea atau kabar buruknya adalah akibat daripada pemberontakan manusia atas perintah dari Tuhan. Saya berharap kita tertarik untuk belajar di waktu yang akan datang dalam pertemuan berikutnya dalam seri Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang. Shalom.